Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Yes. How are you today, guys? I'm fine, thank you. I'm great. Thank you for the questions. So, who is the leader in the class? Rama. Would you like to lead the prayer? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Okay, I will check your attendance. Ahyahu, are you here? Thank you. Ashifa? Present. Asya? Thank you, Asya. Aulia? Thank you. Aura? Thank you. Azriel? Present. Delia? Thank you, Delia. Dini? Thank you, Dini. Fadli? Thank you, Fadli. Okay, before we going to the material, I will give you one game. Do you remember about the book and pen? Do you remember? Do you remember about pen and book games? Okay, if I say pen, you show the pen. You show your pen. If I say book, you can show me your book. Do you understand? Yes. Okay, we will try satu kali aja. Nanti kalau misalkan udah itu baru kita the real games-nya ya. Oke. Konsentrasi ya. 1, 2, 3, go. Pen. Your pen. Book. Pen. Book. Pen. Book, pen, book. Pen. Book. Pen, book. Book, pen, book. Kamu mana? 1, 2, 3, go. This is the real games, okay? Jadi konsentrasi ya teman-teman. Okay. Book, pen, book, pen, book, pen, book. Kamu ke depan. Dengerin temannya ya. Coba tell us about what do you learn in the last meeting. Sini. Apa? Orientation. Ya, record of events sama pemain. Oke, biasanya di record of events itu ada apa aja? Ada Time connect. Iya, terus kalau misalkan di orientation itu biasanya suka ada apa? Tentang where, who, sama place-nya. Kalau command-nya apa? Command-nya? Pesan dari penulisnya. Oke, boleh duduk. Oke guys, jadi kemarin kita itu belajar tentang apa? Tadi udah jelasin. Recount text. Ada apa aja? Orientations, record of event, sama command. Sekarang kita bakalan belajar tentang text, folk stories, terus new word, and for the last kita bakalan ngebahas tentang past tense verbs. Jadi kita tuh sekarang tuh bakalan belajar tentang text, folk stories, new word, sama past tense verb. Okay guys, Miss mau nanya, I have a question for you, just to the questions.
Kalau kalian pernah gak kalian ngerasa bahwa kalian itu berbeda dengan yang lainnya atau dengan your friends? How did you feel? Gimana perasaan kalian? Sakit? Guys, berbedanya itu nggak dalam hal buruk aja ya, tapi something like yang baik-baik juga bisa. Oh, tall and short. Terus big or small. Terus apa lagi? The color tone. Skin tone. Karena tadi kita udah ditulisin ada folk stories. Folk stories itu apa? Cerita rakyat. Kalian pernah dengar cerita rakyat? Coba sebutin yang kalian tahu cerita rakyat ada apa aja? Malin Kundang. Apa lagi? Situ Bagendit. Any else? Malin Kundang. Oke guys, buka buku kalian. Oke, kita masuk ke halaman 70. Oke, 70, lihat. Look at the picture. What do you know about these stories? Apa yang kalian tahu tentang cerita ini? Apa yang kalian tahu? Coba lihat baik-baik gambarnya. Kisah bebek. Bebek benar. Terus ada apa lagi? Oke. Apa lagi? Timun Mas. Apa lagi? Oke. Coba sebutin selain dari cerita yang ada di gambar ini. Tangkuban Perahu. That's good. Terus, any else? Guys, any else? Any else? Malin Kundang. What's your favorite stories? Bawang putih, bawang merah. It's good. Apa lagi? What your favorite stories? Timun Mas, si kancil. Terus, oke guys, jadi cerita ini tuh adalah cerita folk stories. Folk stories itu adalah cerita rakyat. Biasanya ini tuh imaginative atau enggak nyata. Contohnya itu kayak apa ya? Ya kayak si kancil. Nah itu tuh si kancil itu termasuk dari folk stories atau cerita rakyat. Nah tapi itu masuk ke dalam ya fiksi. Kayak misalkan contoh si kancil. Si kancil itu kan hewan. Hewan itu kan bisa bicara nggak? Nah hewan itu nggak bisa bicara, makanya itu disebutlah imaginative. Paham? Oke, dan biasanya ingat ya guys, kalau misalkan kita menceritakan sesuatu, berarti kita menggunakan apa? Past tense atau bentuk lampau, bentuk waktu lampau, paham ya? Oke, selanjutnya kita bakalan belajar tentang new word atau kata-kata baru yang baru. Coba Miss nulis, kalian nulis ya guys, paham? Oke. Word box. Guys, kan kalian udah pernah nulis ya, jadi pura-pura nulis aja. Cake. Shoot. Apa? Terus wings. Apa? Shy. Artinya pintar. Guys, semuanya udah dapat bukunya? Sekarang buka halaman 72. Miss bakalan bacain cerita Galang sama Monita. Kalian dengerin ya. Oke. Hi Monita, what are you doing? Hi Galang, I'm listening to a story. The title is blah 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 blah. It's an assignment from Ibu Ida. Remember? My goodness, I almost forgot about it. Can we listen together? Sure thing. I'll use the loudspeaker then. Nah, dari sini udah tahu belum judulnya apa yang diceritainnya? Tersebut karena ada bla 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 bla, berarti judulnya belum disebut, ya nggak? Buat ngelengkapin cerita yang belum lengkap, kita dengerin audio yang bakalan Miss
Kalian simak audionya, kalian tulis apa yang kalian tangkap, biar kalian inget ya kata-katanya, terus biar paham juga. Once upon a time on a big farm, a mother duck sat on her nest. She had to keep her 6 eggs warm until they hatched. At last, the eggs began to crack. One by one, 5 yellow ducklings came out of the eggs. They shook the egg whip and said, quack, quack. Then they walked gracefully. Look at all of you, said Mother Duck with joy. You are all so cute. She counted 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dear, I should have 6 ducklings. Mother Duck was worried. But one large egg was still in the nest. It was a little stubborn. So, Mother Duck sat on her nest again and waited some more. The next day, the big egg cracked open. A shy duckling came out. He was not yellow, he was gray and bigger than others. But he was weak and it walked with a funny wobble. Tebak, kira-kira ceritanya cerita apa? Bebek. Nah, bebek itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Duck. Duck. Nah, kalau itik, bahasa Inggrisnya apa itik? Duckling. Jadi, cerita ini adalah cerita apa? Iya, atau The Ugly Duckling. Jadi, yang didengerin sama Galang itu adalah cerita The Ugly Duckling atau itik jelek atau buruk rupa gitu ya. Oke guys, lihat di depan. Nah, itu kan ada gambar-gambar yang belum keisi urutannya kan? Nah, kalian urutin. Misal itu yang nomor 1 udah kejawab kan, yang a mother sat on her nest. Nah, itu tuh step pertamanya dari atau alur cerita pertama dari sebuah cerita The Ugly Duckling. Nah, setelah a mother duck sat on her nest, kira-kira menurut kalian apa kelanjutan ceritanya? Paham? Sok, siapa? Berdiri coba. Berdiri. Sok. Aku boleh. Coba. Menurut kamu kelanjutan ceritanya apa? Five duck, eggs, 4 buckets, and cupcake. Bener gak? Bener ya. Nah, siapa yang mau ke tiganya? Yang step 3-nya siapa? Boleh, sok. Step 3-nya yang mana? Atau urutan ketiga dari ceritanya? Good, 4, 5. Oke, benar ya. Benar gak? Benar. A mother duck count her duckling 1, 2, 3, 5. Sok, berdiri. Mother duck waits for the last egg to hatch. Benar. Setelah a mother duck menghitung dari 1 sampai 5, dia tahu kalau misalkan si telurnya itu kurang 1 karena dia mempunyai 6 telur. Dan seterusnya, coba yang mana? Duckling will good with a funny wiggle. Oke, benar gak? Benar. Setelah ibunya mengetahui dan menunggu the last egg for hatch, sampailah ke a gray duckling walk with a funny wobble. Oke everyone, sekarang coba kalian bikin kelompok. Nah, ini aja 3. Nah, ini ke sini. Kalian bertiga, terus itu bertiga. Coba kalian prediksi setelah cerita yang kita dapetin tadi, kira-kira cerita selanjutnya itu apa sih? Paham ya? Oke, finish. Coba siapa yang mau jawab? Halo, siapa yang mau jawab? The Yang keras. mother and the yellow duckling walked to the reef to the wheat the white duckling. Benar ya. Setelah para itik menetas, the mother duck and the yellow duckling walk to river without the gray duckling. Guys, sekarang kita bakalan ke language focus. Oke, sekarang Miss bakal ngejelasin tentang past tense verbs. Apa past tense itu apa? Tadi bentuk waktu lampau. Nah, we use past tense verb to talk about past events in a story. Jadi, kita bakalan menggunakan past
past tense verb untuk menceritakan tentang past events in a story atau cerita di masa lampau. Nah, we use these verbs too. Nah, kita menggunakan beberapa kata kerja dalam bentuk lampau. Yang pertama itu ada create actions. Create actions itu adalah menunjukkan aksi. Paham ya? Menunjukkan aksi. Misalkan shake and show. Shake itu apa? Best formnya. Bener gak? Atau verb 1. Nah, kalau shock itu adalah apa? Verb 2-nya. Oke, karena kita ngomongin tentang past experience or past tense, maka kita akan menggunakan apa? Verb 2. Dan contohnya adalah the yellow duckling shook their wings. Coba lihat. Mana verb 2-nya? Shock. Apa artinya? Menggoyangkan. Iti kuning itu mengepakkan sayapnya. Nah, itu adalah kata kerja atau past tense verbs yang pertama. Nah, past tense verb yang kedua adalah show a process of thinking atau menjelaskan tentang proses berpikir. Contohnya itu kayak think atau thought. Best formnya mana? Think ya. Thought itu apa? Verb 2-nya. Kita menggunakan thought untuk menceritakan dari masa lampaunya. Nah, yang ketiga adalah identify something with our senses atau tentang menunjukkan tentang panca indera. Contohnya see and saw. Nah, best formnya mana? Nah, see itu apa? Verb 2-nya. Saw. Kenapa menggunakan saw? Karena past tense. Contohnya itu the mother duck saw 5 yellow duckling. Nah, connect information. Contohnya itu biasanya menggunakan apa? Kalian masih ingat gak? Kalau are, habis atau is, are, terus was atau were itu apa? To be. Ingat ya? Nah, biasanya ini itu menggunakan to be. Sekarang, karena kita sudah belajar tentang verb, tentang past tense verb, belum ada past tense verbs-nya. Nah, kalian coba isi past tense verb-nya, nanti kalian ke depan setoran-setoran buat ngisi yang ini, paham? Paham. Sok, siapa yang mau berdiri? Set. Nah, sekarang kalian coba jawab yang keduanya. Coba, Sri mau? Oke. Ya, Siapa yang ketiga? For the last. Oke guys, kita cek bareng-bareng. Nomor 1 ini udah bener ya, ini udah pasti benar. Nomor 2, kita lihat di sini. Coba, bener gak? Hex, kalian tahu hex itu apa? Menetas, hex itu menetas. Jadi bener ya jawabannya. Nah, jawaban yang ketiga, coba kita lihat di sini yang ketiga. Apa? Jawabannya shock. Shock itu apa artinya? Mengepakkan. Kita lihat nih anak-anaknya ini tuh sedang mengepakkan sayap gitu. Yang keempat, ini adalah crack. Crack itu apa? Retak. Bener gak? Bener. Selanjutnya, walk. Bener gak? Bener ya. Jadi bebek-bebek itu apa? Berjalan. Benar. Oke, yang terakhir count. Count itu apa? Berhitung. Lihat tuh. Si ibu bebeknya itu apa? Sedang menghitung tuh, jarinya lagi menghitung si bebek ya. Berarti jawabannya betul semua. Yeah. Oke guys, sekarang kita latihan dulu. Miss bakal ngasih kertas latihannya. Kalian kerjainnya sendiri-sendiri ya. Apa? Ya.
Disalin aja. Di sini. Hah? Di kertas. Oke, guys, kalian ngerjainnya di kertas selembar atau 2 lembar, paham? Kalian kerjain masing-masing. Jangan nyontek, oke? Sekarang. Oke guys, langsung kumpulin aja, kumpulin aja. 1, 2, 3, kumpulin. Yang udah siapa? Jangan lupa nama tanggal. Oke, you done? Thank you. Oh iya. Oke, thank you. Oke, jadi for the conclusions in this meeting, past tense verb help us to a story about something that has already happened by making the events clear and easy follow. Past tense verb itu membantu agar ceritanya itu menjadi jelas dan mudah. Makanya kita menggunakan past tense verb. Paham ya? Oke. Pelajaran hari ini seru nggak? Seru. Terus Miss mau tanya, kalian tadi belajar apa? Coba. Belajar apa tadi? Apa? Past tense? Past tense verb. Terus apa lagi? Text box, story box. Story itu apa? Cerita rakyat. Nah, terus apa lagi? New word atau kata-kata baru. Contohnya apa tadi? Benar ya. Tadi kita belajar cerita story about part 1. So, next meeting kita bakalan lanjut ke story part 2. Paham? Oke, siapa di sini? Who is the leader in the class? Coba pimpin buat pulang. Attention please. After study, let's spell together. Begin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, thanks for attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.